Kali ini Gocek Bung Toel akan bahas isu yang sedang hangat, sedang panas-panasnya tentang PSSI. Jadi produser bilang saya harus pakai baju yang sesuai tema, biar cocok katanya sama tema yang mau dibawakan. Jadi isu yang mau saya angkat adalah keputusan PSSI untuk melanjutkan kompetisi. Keputusannya Liga 1 September, Liga 2 Oktober. Pertanyaan dari keputusan itu adalah yang pertama, kondisi COVID-nya seperti apa? Sudah tuntaskah di bulan September? Kondisi COVID-nya sudah berhenti atau belum pandeminya? Jadi concern, alasan, kesehatan, dan keselamatan yang utama itu menjadi pertanyaan. Katakanlah berhenti. Oke, sekarang balik. Bahwa sebelum keputusan dibuat, klub-klub pernah jajak pendapat oleh PSSI. Klub-klub banyak atau mayoritas yang menolak melanjutkan kompetisi. Ada 5 klub yang telak-telak nggak mau melanjutkan kompetisi. Beberapa tidak mau, ingin diganti, atau ada syarat-syarat tertentu lah. Tapi secara umum mayoritas klub menolak dalam jajak pendapat yang pernah dilakukan oleh PSSI. Nah, kalau nanti besok lusa September, Oktober, klub Liga 1 dan Liga 2 tiba-tiba kembali bersedia lagi kompetisi, kan ini juga menimbulkan pertanyaan. Lagi-lagi atmosfer sepak bola kita jadi ruangnya abu-abu, nggak transparan. Ada apa sih klub yang semula menolak tiba-tiba besok lusa mengiyakan ikut kompetisi? Yang kemarin berkeluh kesah soal finansial, soal kontrak pemain dan sebagainya, tiba-tiba ikut lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan. 2 hal, tadi satu soal kesehatan, concern, September, Oktober, pandemi COVID-nya seperti apa statusnya? Sudah bereskah? Sudah tuntaskah? Yang kedua adalah soal keputusan klub yang sebelumnya menolak melanjutkan kompetisi. Yang ketiga, catatan kritis saya tentang keputusan PSSI kompetisi. PSSI mengatakan kompetisinya untuk proyeksi tim nasional, khususnya tim nasional U20 yang tahun depan akan tampil di Piala Dunia U20 2021. Masuk akal dari sisi sporting, tapi juga faktanya, realitasnya, klub Liga 1 dan Liga 2 itu jarang sekali yang pemain starternya, pemain utamanya adalah kelompok pemain usia 19. Bahkan kalau kita mau bicara realistis sekarang, sedikit sekali klub Liga 1 dan Liga 2 yang kontrak pemain U19 yang kemarin-kemarin tampil untuk timnas U19. Bahkan kalau mau bilang kan realitasnya saat ini, per hari ini, posisi mereka sebagian besar ada di Garuda Select. Jadi apakah September nanti tiba-tiba klub-klub berubah, menarik mereka menjadi bagian dari skuad utama mereka untuk bermain, yang artinya problem administrasi juga. Klub melakukan kontrak baru terhadap para pemain yang usianya U19 itu. Jadi alasan untuk proyeksi timnas U19 untuk Piala Dunia U20 tahun depan itu juga jadi agak meragukan. Karena kalau mau lebih jeli, lebih kreatif, lebih solusi, mencari cara, sebetulnya bisa saja persiapan timnas U20 itu dilakukan dengan cara lain, tidak lewat kompetisi misalnya. Artinya bidang teknik PSSI berpikir lebih kreatif, out of the box, gimana nih nyiapin adik-adik kita yang U19 sekarang supaya tahun depan tampil. Nah, akhirnya yang kelihatan memang ada dalam tanda kutip paksaan untuk kompetisi. Dari fakta-fakta tadi, situasi kesehatan, pandemi COVID, soal kesediaan, kesiapan klub mengikuti kompetisi, soal alasan proyeksi timnas, itu udah 3. Nah, yang keempat, ketika kompetisi formatnya berubah atau dimodifikasi sedemikian rupa, ini juga menimbulkan gejolak pertanyaan. Kompetisi itu punya prinsip-prinsip kompetisi. Namanya azas kompetisi.
Isinya yang paling utama adalah azas sporting merit. Apa itu azas sporting merit? Yaitu promosi dan degradasi. Jadi yang namanya kompetisi selalu ada promosi dan degradasi. Oke lah, alasannya kondisi emergensi, kondisi kedaruratan, tidak dalam posisi normal, meniru beberapa negara lain. Tapi kan negara lain kondisinya pasti tidak pernah persis sama. Kita nggak bisa copy paste Jepang untuk diterapkan atau sama formatnya di Indonesia misalnya. Nah, yang menjadi catatan atau kritis saya terhadap aturan baru kompetisi tidak ada degradasi, hanya promosi, ini bahaya. Anda bayangkan, teman-teman bayangkan, kompetisi tidak ada degradasi, maka ini rawan, rentan. Rentan apa? Match fixing. Nggak ada resiko kalah pun karena nggak ada degradasi. Jadi buat klub yang targetnya, yang kapasitasnya hanya ingin bertahan, ini menjadi situasi yang seolah mendapat kesempatan atau rentan match fixing. Sementara ada klub yang dengan target tujuan juara, ini akhirnya bisa memanfaatkan situasi itu. Itu loh catatan kritis bahaya dari format seperti itu. Lalu kalau yang tahun ini, yang darurat, yang emergensi, tetap dianggap kompetisi resmi, ini kan bobotnya nggak sama. Liga 1 akan dimulai September, saya nggak tahu jadwalnya akan ngatur seperti apa, supaya kompetisi tahun 2020 selesai. Dipusatkan hanya di Pulau Jawa. Sementara Pulau Jawa banyak zona merah juga. Kalau kita bicara per hari ini, per bulan ini saat PSSI memutuskan melanjutkan kompetisi. Bahkan Jawa Timur, kabar dari teman saya, zona hitam udah lewat dari zona merah, katanya. Jadi ketika dipusatkan di Pulau Jawa, perubahan formatnya itu ada catatan kritisnya. Perubahan format nggak ada degradasi, itu juga bahaya, rentan match fixing. Nah, ini yang harusnya dipikirin. Yang kedua, bobot level kompetisinya. Yang Liga 2 itu akan dibagi jadi 4 grup. Masing-masing grup cuma 6. Artinya jumlah pertandingan level kompetitifnya, baik Liga 1 maupun Liga 2, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kualitas kompetisi tahun ini jadi beda dengan bobot kualitas tahun sebelumnya. Bobot yang promosi tahun ini jadi beda. Nah, akhirnya karena tidak ada kejelasan, tidak ada kajian seperti itu, maka ruang abu-abunya jadi besar. Jangan-jangan kompetisi ini, promosi ini ada, tapi degradasi ada, hanya untuk mengakomodir kepentingan tertentu misalnya, yang memang sudah ngebet promosi tahun ini. Padahal tahun ini akhirnya ada sebuah pandemi yang mengubah wajah sepak bola, yang mengistirahatkan aktivitas sepak bola, yang mau nggak mau itu terjadi. Nah, yang aspek berikutnya, catatan kritis berikutnya adalah soal bisnis. Ini kan pertanyaannya, ada subsidi 800. Ini tambahan atau bagian dari subsidi lama? Buat Liga 2, subsidinya cuma 200 juta. Mulai dari bulan Oktober, perkiraan selesai Desember. Jadi total Liga 2 cuma terima 600. Itu juga nggak banyak. Apakah itu menolong? Jadi pertanyaan besar. Apakah nanti sponsornya akan tetap sama? Yang sponsor kompetisinya. Apakah broadcasternya akan tetap sama? Ini juga jadi pertanyaan besar. Apakah PSSI kompetisi tahun ini hanya sekedar melaksanakan kewajiban? Memenuhi kewajiban kepada broadcaster misalnya. Atau kepada pihak ketiga, sponsor misalnya. Nah, ini jadi catatan-catatan semua yang sampai per hari ini belum ada kejelasan tentang itu. Inilah yang menurut saya keputusan kompetisinya memang terkesan dalam tanda kutip menjadi dipaksakan. Yang paling utama saja, stakeholder sepak bola, pelaku kompetisi yang namanya klub, sudah pernah menyatakan keberatan, ingin di stop saja kompetisi tahun ini. Karena situasinya memang berat. Dan kita mau lihat soal bisnis. Kalau mau hitung sejak awal tahun ini, kalau kita buka-buka media, konten kualitas
konten analisis kuantitas maupun kualitas, berita tentang PSSI pasti lebih banyak konflik internal antara ketum dengan waketum. Itu yang muncul di media. Waketum mundur dari posisi operator liga, jadi konflik internal yang muncul. Kan logika awamnya, kalau organisasi penuh konflik, pihak ketiga mana yang tertarik? Pihak sponsor mana yang tertarik untuk jadi partner bisnisnya? Sementara kalau kita buka-buka media, hampir sepanjang tahun ini, sejak awal tahun, isunya, citranya, image-nya, publikasinya lebih banyak konflik internal organisasi. Exco lah, di LIB lah, ada yang mundur lah di RUT ini. Jadi pertanyaannya, di segala carut marut ini, ketika COVID melanda, kan harusnya restrukturisasi yang jelas. Jadi kelihatan ini semrawut, karut marut PSSI ini. Itu catatan saya tentang PSSI. Hot isu kali ini. Tetap pastikan digocek Bung Toel terus untuk mengupdate isu-isu yang paling sensasional di dunia sepak bola. Gocek Bung Toel.